reksadana itu ada yang risiko tinggi karena dikelola pada instrumen-instrumen yang risiko tinggi. Saham itu risiko tinggi. Yes. Kenapa? Karena dalam satu hari bisa naik dan turun berapa persen, berapa persen. Selamat sore. Biasanya pakai laptop ini harus pakai mobile, jadi kadang-kadang lupa Iya, metodologinya benar. bagaimana. Ya. Oke, Mas Ryan. Di kesempatan kali ini kita ngobrolin seputar reksadana. Kita sudah belajar kemarin seputar obligasi, Ya. kemudian juga sudah ngomongin suku ya. Ya. Terus juga sekarang kita beralih ke reksadana. Kalau di Baik. awal tadi Mas Ryan saya bilang bahwa katanya nih menurut literatur yang saya baca bahwa hemat pangkal kaya tuh kayaknya udah nggak relevan nih sama keadaan sekarang. Setuju nggak sih Mas Ryan? Kalau saya tanya itu ke Mas Ryan, silakan. Banyak sekali sebuah peribahasa, sebuah pendapat-pendapat yang kita dengar di zaman dahulu itu sebenarnya mulai tidak relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, ketika kita mengatakan sebagai hemat pangkal kaya, ya ketika kita hanya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan cara berhemat, hari ini mungkin orang juga tidak akan setuju gitu ya. Nah, selalu ada juga nih yang misalnya bicara gini ya, orang bilang bahwa kalau banyak anak Rezeki katanya. banyak rezeki. Nah, Sekarang kayak kemudian banyak anak jadi pusing ya. banyak anak banyak kepusingan ya. Saya sih tadi nggak mau jawab, tapi Mbak Tasya yang sudah jawab, jadi kan saya akhirnya akan coba mengambil kesimpulan. Ya, jadi ketika kita bicara zaman berubah, maka ada hal yang dalam 20-30 tahun yang lalu terasa bagus, tapi tanpa penyempurnaan, maka menjadi aneh. Ya, saya selalu bilang ya, kalau dulu kita jangan pernah bicara mengenai yang namanya prosesnya harus sama. Contoh begini ya, kalau kita mau mengirimkan pesan, itu kita tidak bisa lagi dengan metode yang sama seperti dulu. Ya. Zaman berubah, medianya berbeda. Jadi kalau dulu itu kita menggunakan surat, lalu kita menggunakan kartu pos, ya kan? Saya pernah dalam masa perangko yang dimiringin adalah lebih cepat sampai dikirim oleh Pak Posnya gitu ya. Saya kadang agak bingung gitu, kenapa bisa sampai begitu. Nah, ada hal yang bergeser. Nah, sama ketika dulu mungkin sekitar sebelum tahun 50-an. Maka ketika kita menabung uang kita dalam celengan akibat kita mampu berhemat, maka itu selesai masalahnya. Kenapa? Karena harga barang-barang mungkin tidak begitu mengalami kenaikan dengan cepat. Benar. Sama juga begini ya. Saya pergi ke Jepang. Di Jepang apa yang berbeda dengan di Indonesia? Kalau di Jepang kita main mesin dingdong lah, atau mesin apa kalau dingdong, ketahuan umur saya tua ya. Tapi mainan-mainan yang ada yang mainan mengeluarkan tiket itu masih menggunakan koin, yaitu langsung direct dari koin uang logam dari negaranya menerbitkan. Oh, pakai yen gitu, Mas Ryan. Nanti langsung pakai yen langsung. Jadi kita cemplungin langsung. Tapi kalau di Indonesia nggak ada lagi yang seperti itu. Harus dibeli dulu kan koinnya punya mereka Kenapa? masing-masing. Karena tidak lagi bahwa yang dimaksud Rp1.000 ya bisa main mesin itu, karena nilainya udah nggak cukup. Iya. Itu terjadi seperti itu di era yang ada di Indonesia. Nah, dan kalau misalnya kita lihat, ternyata memang negara Jepang itu memang dalam posisinya bukannya inflasi, tapi dia negatif interest rate jauh hari sebelum dari kejadian bumi gonjang-ganjing 2022. Ini kita masuk lagi nih, Bu Sri Mulyani sudah state bahwa 2023 akan adanya resesi, kan begitu ya. Benar. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan pendapat yang sebelum tahun 50, itu mungkin kalau kita terusin, jangan-jangan kita malah jadi nggak kaya dengan cara berhemat saja. Hemat adalah sikap. Jadi ketika kita mengambil sikapnya tidak salah, tapi kalau benar-benar dijadikan sebagai suatu pegangan bahwa memang dengan saya hemat maka saya kaya, enggak loh, nggak terbukti loh. Ada orang di sekitar saya pintar sekali membandingkan barang. Hidupnya mungkin menurut saya, kalau saya dulu dikatakan pelit gitu ya.
dia lebih kacau pelitnya gitu ya. Wow. Setelah saya ukur-ukur hari ini, kayaknya kayaan saya. Kenapa jadi begitu ya kalau ngomong gitu? Tapi artinya begini, kita tidak bisa mengukur dari cara berhemat saja. Itu Ah, udah bagus tuh. Tapi bila tidak ada stepping stone lainnya untuk menjadi bertambah kaya dan sukses dan mapan dan makmur mm, dan, mm, wah itu nanti akhirnya akan malah nggak tercapai impiannya. iya. The way-nya ya Mas Ryan ya, jalannya, caranya gitu. Mungkin Ya, konsepnya ya sama gitu. Jangan-jangan ini terjadi juga nih Mas Ryan, ada yang menabung kan di celengan gitu kan. Ini kan ibaratnya cara yang oldish gitu, cara lama menabung di celengan. Tiba-tiba dibuka, udah kena rayap. Berapa puluh juta yang habis dimakan rayap itu yang dia taruh di celengan. iya. Saya boleh komentarin sekarang Oh, ini? silahkan sedikit aja nih karena kita mau jeda. Oh, Silahkan. karena saya kagak ngelihat jam di sini dan Oke. selisih jam. Jadi saya kadang-kadang jadi takut salah. Jadi gini, Silakan. ada satu yang orang dulu tidak ada, hari ini ada, Mhm. yaitu yang disebut sebagai gaya hidup. Oke. Satu, hemat oke, zaman dulu sudah ada. Nabung oke, dulu sudah ada. Mhm. Celengan dulu sudah ada. Tapi ada satu yang dulu tidak ada, hari ini ada, yaitu adalah gaya hidup. Mhm. Gaya hidup itu ketika orang ada di satu daerah, Mhm. dia hanya ngelihat tetangganya. Maka ya paling jauh tetangganya ya pergi ke tetangga lain dan sudah berputar di satu daerah. Tapi ketika terjadi keterbukaan, kota, desa, daerah, lalu masuknya televisi, masuknya gadget, maka kita terpengaruh gaya hidup yang bukan ada di sekitar kita. Mhm. Gaya hidup ini mengubah kita dan mengubah gaya kita berkonsumsi. Mhm. Makanya kita ada yang namanya spending, konsumtif. Mhm. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak barang yang kita pakai itu karena kita ngelihat tetangga atau kita ngelihat gadget kita? Rasanya karena ngelihat gadget, ih, idola saya pakai loh. Cakep Saya ya. lagi endorse ya kan. Tiba-tiba ada mobil kecil turun tuh dari towing. Cet, 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 cet. Hai guys. Ya. Gue tahu dulu lagi di endorse nih ya. Tiba-tiba di sekitar kita, ih bagus sih lucu mobilnya. Wah, mobilnya warna putih ya kan, pakai listrik ya kan. Saya lagi nunggu mobil pakai kayu ya, biar lebih hemat, biar sehat ya. Terus dia beli lagi dua. Wah, kita jadi panas mau beli. Itu namanya adalah spending, gaya hidup kita yang sedang dipermainkan di sana. Hmm. Enggak, kalau kita melihat itu, ya kita sudah tidak lagi relevan dengan strategi yang sama dulu. Hai. Dulu betul, kenapa kita dulu dulu cuma bisa, oh ya menabung, oke betul, kita berhemat, betul, pangkal kaya, pakai celengan. Habis itu pergi ke bank. Habis itu, apakah bank saja? Mungkin era tahun 70-an. Tapi eranya sudah geser, ya harus ada instrumen lain, bukan hanya produk perbankan. Gitu. Oke, apakah salah satunya reksadana, Mas Ryan? Oke, bridge-nya mulus banget ya. Coba kita bahas di Tadi sesi janjian, selanjutnya. tadi 3 jam kan gladi Oh, bersih. kita jeda dulu ya Mas Ryan ya. Saya masih bersama dengan Mas Ryan Filbert di sesi sebelumnya. Ini kita membahas seputar konsep dari hemat pangkal kaya gitu ya Mas Ryan ya. Yang sekarang sepertinya tetap relevan kalau misalnya dijalankan dengan cara yang mungkin sedikit berbeda dengan yang konvensional atau yang pernah kita kenal dulu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah reksadana bisa menjadi salah satu jalan untuk menjadi pangkal kaya, Mas Ryan? Silakan. Iya, baik. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai pemetaan, kata-kata reksadana ini sebenarnya sesuatu yang memiliki suatu jangkauan yang sangat luas. Reksadana itu inti dasarnya adalah dikelola. Kalau selalu saya bilang bahwa yang namanya reksadana itu adalah seperti kendaraan mobil, yang mana mobilnya ini ada yang mesinnya, ada yang mesin sport, ada yang mesinnya mungkin cc kecil lah ya gitu ya. Jadi bisa bisa nggak kencang tapi mungkin bisa mencukupi untuk kebutuhan di komplek aja gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang begini, Mas Ryan, emangnya kalau saya beli mobil sport pakai di komplek, emang kenapa? Nggak apa-apa sih, hidup hidup ini nggak pernah kenapa-napa. Kalau memang situ pengen ya boleh aja. Cuma kadang-kadang ada komplek-komplek tertentu yang mungkin nggak pas ditaruh mobil sport. Kenapa? Yang badukannya tinggi-tinggi tuh, ya kan? Mobil Nyangkut sport yang kan, ada kan? nah, itu 2 kali naik badukan, itu mesin derek datang. Iya kan? Atau ternyata beli mobil sport tapi rumahnya di gang.
Hmm. Kiri sama kanan yang gede ya gotnya. Itu Hmm. begitu dia mundur, belok, jeluk, masuk, udah masuk lagi ke bengkel. Artinya ada sesuatu yang tidak pas di sana. Dan lagi pula kalau buat nganterin anak sekolah doang pakai mobil sport, baru digas sudah ngerem. Bener nih. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang tidak pas dalam kita memilih kendaraan. Nah, bayangkan yang namanya tujuan adalah investasi. Tujuan kita tuh mau ngapain? Oh, ternyata tujuannya jangka panjang. Oh, tujuannya jangka pendek. Gitu ya. Nah, kalau kita tujuannya jangka pendek, itu pakai mobil sport atau pakai reksadana yang memiliki resiko tinggi karena mesinnya mesin mesin sport nih ya. Jadi reksadana resiko tinggi itu mesin sport. Kita selalu pikir kayak gitu ya. Kalau kita pakai yang mesin sport ini untuk tujuan jangka pendek, itu kayak tadi tuh nganterin anak sekolah belum gas tuh ngerem. Akhirnya juga bahaya. Kenapa? Baru ngegas depan anak temannya lari, ngeng dulu ya ketabrak. Kenapa? Karena tidak suitable, tidak pas. Cocoknya dibawa ke sirkuit balap kan begitu ya. Atau kita balik sekarang. Kalau saya pakai mobil yang kecil, CC kecil, tapi saya buat naik gunung, ya kan? Habis itu saya buat untuk yang jauh, mungkin lebih cocok adalah mobil-mobil yang memang SUV dan lain sebagainya. Kenapa? Karena naik gunung CC-nya perlu yang gede. Kalau kagak yang ngeden ke bawah malah turun, bukan naik malah turun gitu ya. Lalu kita dari Jakarta Surabaya, apa iya kalau ternyata saya bilang, oh saya mah kepengennya pakai sepeda deh, boleh aja tes gitu. Tapi mau sampai kapan nyampenya gitu kan? Ngos-ngosan yang ada Mas Ryan. Dan ada satu lagi, waktu tempuh yang panjang akan membuat resiko meningkat loh. Sadar nggak? Kan orang suka bilang begini loh, kalau gitu saya pengen dari Jakarta Surabaya, tapi saya takut naik pesawat. Gimana kalau saya jalan kaki? Dites aja dulu. Kalau dari Jakarta Surabaya jalan kaki lebih lama, belum lagi diserempet di tengah jalan, kecapean, kena hujan, sambar geledek dan lain sebagainya. Malah jadi terbuka risiko yang tambah panjang, bener nggak ya? Benar. Nah, jadi sekarang kita kembali nih. Reksadana ini maknanya luas. Reksadana itu ada yang risiko tinggi karena dikelola pada instrumen-instrumen yang risiko tinggi. Saham itu risiko tinggi. Yes. Kenapa? Karena dalam satu hari bisa naik dan turun berapa persen. Ya, dan saham itu bisa saja perusahaannya delisting atau pilot. Itu juga risiko bagi kita yang berinvestasi gitu ya. Nah, ada juga reksadana yang risiko rendah yang ditaruh kepada surat hutang negara, ditaruh juga kepada instrumen obligasi. Orang tanya begini, loh, ya kalau resiko rendah, kenapa saya nggak beli sendiri? Boleh kalau ngerti. Dan boleh kalau boleh. Loh, boleh kalau ngerti, boleh kalau boleh. Boleh kalau ngerti sih saya paham, Ryan. Kalau boleh gimana maksudnya? Iya, boleh kalau boleh itu. Asal tahu ya, itu yang bekerja di otoritas jasa keuangan, itu tidak boleh beli saham loh. Bolehnya beli reksadana. Oh iya? Ini Nggak boleh. informasi baru nih Mas Ryan. Oh iya, kalau ketemu sama saya setiap hari harus ada yang baru biar kelihatan saya kok cerdas gitu loh. Wah, nggak usah dites itu mah. Kalau misalnya sama terus kan lama-lama ini lagu lama kaset rusak juga nih, stok lama tolong diganti nih pembicaranya katanya. Artinya yang namanya reksadana itu adalah boleh. Ya boleh kalau misalnya saya bilang, saya mau kelola sendiri ya boleh aja. Kalau punya ilmunya. Kalau saya nggak punya ilmunya, ya saya lebih baik dikelola oleh yang mengelola reksadana. Karena reksadana itu dikelola. Inti dasarnya kata kuncinya tadi di awal dikelola. Nah, boleh kalau boleh. Ya tadi gitu. Kalaupun misalnya saya sebagai orang yang bekerja di regulator, saya kenapa tidak boleh membeli saham? Karena kan ada informasi yang mungkin saya dapat lebih dulu atas pernyataan efektif dari sebuah emiten dan lain sebagainya. Nggak boleh. Saya boleh tidak boleh gitu ya. Saya boleh sih, tapi tidak boleh. Kalau ini boleh, kalau boleh ya kalau boleh ya silakan aja. Kalau nggak boleh gimana? Sometimes ada kejadian seperti itu. Atau boleh nggak boleh apa? Artinya saya mau beli saham, nggak boleh loh. Kenapa? Lu kamu kerja dari jam 9 sampai jam 5. Kalau kamu pencetnya jam 10, kamu lagi kerja. Kan kamu istirahat jam 12 dan bursanya tutup jam 12. Artinya kan ya nggak boleh, bener nggak? Benar. Artinya kan kita tidak punya waktu untuk kelola itu sebenarnya. Nah, jadi hayo buat Anda yang lagi kerja tapi bukanya platformnya ada dua kiri, yang kiri kerjaan Anda, kanan adalah aplikasi trading Anda, itu sebenarnya boleh nggak boleh.
memanfaatkan jam kerja gitu ya Mas Ryan. Berarti ini pas banget dong ya kalau misalnya kita bilang bahwa untuk para pekerja yang mungkin tidak sempat untuk bisa mengelola portofolionya dan juga tidak sempat untuk mungkin mempelajari gitu kan perusahaannya seperti apa. Ini merupakan sebuah instrumen yang cukup tepat gitu ya Mas Ryan. Betul. Jadi ketika kita reksadana itu ketika kita ingin, kita hanya punya uang, tapi kita tidak punya waktu, kita perlu ada yang mengelola, kita itu ingin naik kendaraan, kita sudah tahu kita suka CC besar, CC kecil, tapi kita mungkin tidak bisa setir, kita serahkan kepada drivernya. Tolong setirin, tolong kelolain. Nah, mau dikelolanya gimana nih? Ada dikelolanya untuk jangka panjang, berarti biasanya bisa pergi ke reksadana saham. Saya mau panjang itu berapa? Pertanyaan akan ke sana ya. Itu adalah di atas 5 tahun. Right? Kadang-kadang saya jadi punya pertanyaan begini ya. Ada hal yang nggak masuk akal ya. Sesuatu yang disimpan dalam jangka pendek beresiko, disimpan dalam jangka panjang bukankah tambah resiko? Benar nggak sih? Selalu Benar. ada logika yang nggak masuk di Nalarnya sini. kan ke situ ya. Sama, saya juga mikir gitu dulu. Sebentar ya, reksadana saham disarankan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena reksadana saham beresiko tinggi. Loh, saya bilang. Kenapa sesuatu yang beresiko tinggi dipegang jangka panjang? Kalau perlu yang namanya resiko tinggi, pegang, lepas gitu dong. Bener dong. Ternyata, karena ketika dalam jangka panjang, harga saham itu cenderung naik. Harga saham cenderung naik. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan itu perlu waktu untuk membuktikan bahwa dia ini bagus. Perlu waktu untuk saya bilang, kan bilang gini, saya rapat nih, saya sebagai manajemen ya. Pak, kenapa nih kok penjualan turun? Oh iya betul, kami sedang ada kekurangan kapasitas pabrik. Yes. Pabrik kami perlu dibangun 3 tahun lagi. Kami harus mendatangkan mesin baru. Oh, saya ada metode baru begini. Saya ada inovasi baru untuk produk ini, sehingga nanti akan untung. Berapa lama itu? Oh, untuk produksi kayak gini perlu 1 tahun lah. Lah, itu 1 tahun tuh. Artinya tidak relate dengan kata-kata saya pegang, buang Kenapa? Itu adalah harga. Kita jangan salah nih. Dalam orang berinvestasi saham, dia salah paham gitu. Investasi saham salah paham. Kenapa? Karena dia berpikir yang namanya investasi itu adalah sesuatu yang dibeli dalam jangka pendek. Bukan. Investasi itu adalah sesuatu yang kita lakukan sangat lama. Contoh, menyekolahkan anak. Itu investasi. Kenapa? Karena ya anak kita dari dimulai tidak bisa baca, jadi bisa baca, bisa ngitung, ya, bisa belajar hal yang lain, belajar ilmu-ilmu yang lain, naik ke jenjang yang lebih tinggi, masuk kuliah, ambil spesialisasi tertentu sesuai minat dan bakat dia, akhirnya dia kerja, akhirnya karirnya jadi bagus. Ya, nggak Berarti sekarang kan kita metiknya ya Mas Ryan ya, tapi betul. nanti di masa depan. Betul. Jadi kata kuncinya di sini adalah reksadana saham resiko lebih tinggi, lakukanlah untuk yang lebih jangka panjang di atas 5 tahun. Karena cenderung kenaikan. Seperti cenderung kenaikan. Ini kita baru bahas soal reksadana saham ya, Mas Ryan. Sementara jenis reksadana ada lagi beberapa jenisnya. Nanti mungkin Mas Ryan bisa jabarkan sebenarnya perbedaannya nih apa sih? Terus gimana caranya kita nih sebagai mungkin calon investor tanda kutip yang bekerja, yang nggak punya waktu Mas Ryan untuk menganalisis segala macam, untuk memilih instrumen reksadana yang tepat. Apakah kita mau di saham atau mau di obligasi atau surat hutang. Nah, Mas Ryan mungkin bisa menjelaskan secara detail. Di sesi selanjutnya, izin ya, kita jeda dulu. Oke, Mas Ryan, tadi kita sudah bahas resikonya tinggi gitu ya. Ini adalah reksadana saham gitu. Tapi kita tahu juga nih ada reksadana campuran, kemudian pendapatan tetap gitu kan. Terus ada lagi jenis-jenis lagi tadi obligasi, SUN. Itu apa perbedaannya Mas Ryan? Apakah sama gitu kalau kita berinvestasi di reksadana dengan kita berinvestasi sendiri? Sebenarnya yang risiko tinggi bukan cuma satu. Oke. Juga namanya reksadana indeks. Jadi reksadana indeks itu terbalik nih cara mikirnya daripada reksadana saham, tapi sama-sama berisiko tinggi. Kalau reksadana saham itu saya mempercayakan kepada manajer investasi untuk memilih saham terbaik dari hasil riset mereka dan saya titipkan uang saya. Itulah reksadana saham. Nah, reksadana indeks terbalik nih. Saya bilang sama si
manajer investasi sama si supirnya. Supir, kamu itu jangan terlalu banyak mikir, kasihan kamu nanti botak. Kamu, saya tugasi, setiap kali ada pergantian indeks, jadi sebuah indeks yang kita sepakati, misalnya IDX 30, gitu. Kalau IDX 30 listnya berganti, kamu ganti itu investasi sahamnya. Pokoknya tugas kamu itu tiap 6 bulan sekali, ambil indeks, lihat, ganti. Ambil indeks, ganti. Loh, kenapa bisa bertolak belakang, yang satu dipikirin, yang satu diikutin? Karena ternyata sejak tahun sekitar 2000-an, itu mulai muncul di Amerika, berdasarkan riset-riset mereka, bahwa ternyata reksadana saham yang mampu mengalahkan kinerja indeks, itu sangat sedikit. Bahkan hampir tidak ada. Dari sekian banyak. Jadi mikir begini, daripada udah susah, cost-nya lebih tinggi, udah deh, jangan lagi deh pakai reksadana saham, pakailah reksadana indeks. Jadi lebih, karena kan ongkos mikirnya lebih dikit nih, cuma nyontek doang, ya kan? Udah ada listnya gitu ibaratnya Mas Ryan kan. Jadi kalau ditanya, Ryan, bagus mana? Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena reksadana saham di Indonesia juga ada yang beat the market. Reksadana indeks ya memang tugasnya nyamain kinerja indeks. Gitu. Jadi ini dua reksadana yang jalan. Nah, kalau di luar itu sudah lebih mapan ya. Artinya bentuk-bentuk mutual fund atau reksadana itu tidak melulu mengenai saham. Bisa banyak. Misalnya dia menghitung terkait dengan harga emas. Jadi kita membeli emas kolektif dengan dipecah menjadi unit-unit pembelian. Jadi dia mutual fund, dia juga reksadana tuh bahasa Jawanya di sono mutual fund gitu. Jadi ketika kita beli, jadi dia mutual fund-nya di-mark kepada emas, harga emas dunia. Nah, lalu sebentar lagi juga kayaknya akan populer ya, karena yang namanya Bitcoin kan sudah masuk nih di Amerika sebagai salah satu indeks gitu ya. Nah, itu nanti ETF-nya sudah ada, itu nanti ketika sudah lebih daripada cuma satu tuh, itu jangan-jangan ada mutual fund tapi berbasis kripto itu. Wow. Itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi itu. Dari saham itu lebih tinggi lagi. Itu bukan mobil itu. Pesawat tempur. Pesawat jet ya. Kencang itu. Oh, oke. Ngomongnya nggak ke Surabaya kan. Kalau orang-orang kripto kan to the moon. To the moon. Bener. Literally to the moon ya Mas Ryan ya. Hati-hati kalau moonnya lagi ada di bawah repot. To the moon. Jatuh. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Mas Ryan ini selalu bilang bahwa ada tuh kata kunci adalah dikelola gitu oleh manajer investasi. Orang awam tuh pasti ngomongnya kayak orang ya Mas Ryan. Nah, ini tuh, manajer investasi ini apa sih bentuknya? Apakah badan atau orang yang dibayar, literally orang atau gimana? Mungkin Mas Ryan bisa jelaskan. Nah, ini jadi saya mewakili Bapak Tongam L. Tobing selaku ketua dari minggu lalu. Jadi ketika kita yang namanya di Indonesia ya, tidak bisa yang namanya titip dana. Itu tidak boleh. Jadi saya, misalnya nih katanya kan Ryan ini bicara di Smart FM gitu ya, dititipin duit buat ngelola uang untuk beliin saham. Itu tuh secara legal entity di Indonesia tuh tidak diperbolehkan. Baik diri sendiri tuh nggak boleh. Mau jago, itu sebenarnya tidak ada dasar hukum yang bisa ke sana. Jadi ketika saya juga nih, saya akan pergi lagi. Ini kan orang kadang-kadang lebih ngotot ya. Kalau saya jago doang, ya kan saya cuma kasih pamerin portofolio saya, tiba-tiba ada orang datang. Bila ternyata orang itu melakukan suatu transaksi untuk dikelola uangnya oleh saya, itu sebenarnya sudah melanggar. Itu nggak boleh di negara. Tapi ada saja yang melakukan ini. Ada saja. Dan beberapa teman-teman saya pun melakukan ini. Saya jago nih, ya oke, bilateral ya. Ya, nggak apa-apa. Semoga tidak pernah ada kejadian satu rugi. Ya, kalau rugi kan ribut. Yang namanya masalah itu rugi ribut, untung ribut. Ya. Kalau rugi yang ribut investornya. Bener. Kalau untung kadang-kadang yang rugi yang ngelola. Kok saya dapatnya kecil sih kan? Karena kan kita nggak bisa pegang duit ya. Uangnya kan transfer ke sana. Rasa menyesal gitu ya. Jadi selalu untung ribut, rugi ribut. Nah, itu dan tidak bisa itu dibawa misalnya dibawa pergi kemana dilaporkan itu sudah pasti kalah.
Udah pasti itu dua-duanya pada saling salah dah gitu ya. Karena tidak boleh. Nah, terus saya misalnya ngotot nih. Oh, saya ini ambil sertifikasi loh. Namanya adalah WMI loh. Oh, ini wakil manajer investasi loh. Saya sudah lulus nih. Dapat nih SKKNI-nya gitu kan. Sekarang udah SKKNI nih. Dari kemarin saya bertanya kenapa kagak SKKNI, sekarang sudah SKKNI gitu ya. Tetap aja personal itu tidak bisa ngelola dana tanpa ada entitas. Nah, yang satu-satunya di negara kita boleh mengelola dan menjadi reksadana, itu resminya, itu adalah manajer investasi. Atau disebut fund manager. Jadi harus punya perusahaan tuh, pengelola investasi. Jadi nggak boleh orangnya doang. Manajer investasi atas pribadi, itu sertifikasi hanya bisa bermanfaat kalau bekerja kepada perusahaan manajer investasi. Tapi kalau saya punya sebagai pribadi sertifikasi, bukan berarti dengan sertifikat itu saya bisa meminta uang Batasya untuk saya kelola. Itu nggak bisa. Itu jangan sampai salah nih gitu ya. Satu, yang koboy-koboyan udah pasti ngaco ya. Yang kedua adalah yang pakai sertifikasi pribadi atas nama sendiri, itu nggak boleh. Yang ketiga, bikin PT, bilang bahwa ini adalah pengelola, ya kan, bikin PT, terus saya ini direkturnya, saya punya manajer investasi. Nggak bisa juga kalau ternyata tidak terdaftar di OJK sebagai pengelola investasi. Jadi ini ada tiga, semuanya gugur, cuma satu yang bisa. Gitu. Jadi, dan ini tiga semua ada. Bisa disebutin. Bisa saya kasih nomor teleponnya. Semua ada. Di-spill sama Mas Ryan nih. Jangan sampai keluar ya. Telepon sama Pak Sujanto ini. Karena dia pasti ditelepon. Lu tahu nggak bilang? Udah, dia aja jadi whistleblower. Oke, Mas Ryan, kita harus jeda dulu nih. Aduh, singkat banget sih waktunya ya. Kenapa sih? Saya jangan gitu. Waduh. Anak istri nih. Udah ditungguin kan? Oke, kita harus jeda dulu ya. Oke, Mas Ryan, sebelum kita tanya how to-nya ya, memilih reksadana yang tepat, yang bagus, yang oke gitu. Karena untuk para pekerja mungkin nggak mau pusing-pusing, Mas Ryan. Yang penting saya punya uang, saya mau investasi, biarlah manajer investasi yang mengelola. Ini kita bahas dulu ya beberapa pertanyaan yang sudah hadir, Mas Ryan. Dari Up and Down Channel, selamat malam Mas Ryan, reksadana dan ETF apakah itu sama ya? Kalau reksadana indeks itu dibeli dan dijual kembalinya kepada fund manager, kepada manajer investasinya. Kalau ETF itu dibeli dan dijual kembalinya itu hanya bisa dilakukan selama jam bursanya buka. Oke. Jadi selama jam bursanya buka lah ETF itu bisa dibeli dan dijual kembali. Jadi sama saja itu sebenarnya, tapi sebagian orang ada yang lebih suka untuk bisa dijual ketika harga bergerak, kan berarti dia bisa mengambil posisi pada saat tertinggi dan terendah ya. Yes. Kalau reksadana indeks itu kan berarti benar-benar seperti sifat reksadana, yaitu benar-benar di akhir minggu, di satu hari itu jam cut off-nya bisa dilakukan penjualan dan pembelian gitu. Jadi tidak bisa dijadikan sarana trading. Tapi kalau ETF masih bisa dijadikan sarana trading karena benar-benar mengikuti jam bursa. Oke, baik. Semoga menjawab ya akun Up and Down Channel. Kemudian ini ada lagi selamat malam kepada akun Albert Utama. Mau tanya Pak Ryan, dalam kondisi suku bunga yang terus naik, apakah reksadana pendapatan tetap yang mostly berisi obligasi masih menarik? Atau lebih baik reksadana pasar uang, Pak? Silakan. Oke, nah di dalam kondisi kita melihat kenaikan suku bunga, memang ada tipsnya sebenarnya ketika dalam keadaan yang tidak terlalu jelas, lebih baik mengambil yang lebih jangka pendek. Jadi kalau namanya reksadana obligasi itu kan kita akan terkunci tuh, kita sempat jawab ya, satu-satunya hal yang membuat kita bisa rugi adalah opportunity nih. Di minggu lalu tuh kita sempat bahas. Kalau suku bunga dinaikkan lagi, maka tiba-tiba pada satu titik kita malah mengalami kerugian. Karena ada selisih tuh antara nilai bunga yang saat ini dengan yang sudah kita sepakati di awal pada obligasi. Jadi memang benar kalau misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan misalnya cuma 2 tahun kan nanggung nih. Kalau 3 tahun kan obligasi, tapi kalau 1 sampai 3 tahun itu
agak nanggung nih kalau 2 tahun itu antara reksadana pasar uang atau obligasi. Jadi bisa digeser ke reksadana pasar uang. Betul, setuju saya. Baik. Oke, semoga menjawab Bapak Albert. Ini juga ada pertanyaan Mas Ryan. Lebih baik berinvestasi secara berkala atau lump sum, Mas Ryan? Dari Ibu Ama di Jakarta. Silakan. Ya, ya baik. Tadi lamsam mungkin ya. Jadi lamsam itu beli besar di awal gitu. Nah, kalau saya pribadi dari apa yang saya pelajari, ternyata tidak ada, bukan tidak ada ya, sangat kecil kemungkinan bisa membeli dalam keadaan tepat. Yang paling bagus itu kan beli besar di harga terendah, jual di harga termahal. Itu kan harapan seluruh umat manusia ya. Yes. Tapi pada prakteknya itu nggak bisa. Jadi sangat jarang dan hoki-hokian. Jadi lebih baik membeli secara berkala. Makanya saya bilang bahwa kebiasaan berinvestasi itu dan kedisiplinan dalam berinvestasi lebih menjadikan kita lebih kemungkinan untuk sukses di kemudian hari dalam kita berinvestasi. Seperti itu. Baik. Terakhir, Mas Ryan dari Ibu Hilmi. Ya. Seberapa kredibel Aum dalam memilih reksadana? Apakah dengan AUM yang besar semakin terpercaya? Dan bagaimana dengan expense rasio Mas Ryan dalam reksadana? Ya, ini buat yang belum ngerti dengan pertanyaan ini, orang-orang bingung nih, ini ada bahasa apa gitu ya. Jadi, AUM itu Asset Under Management, jadi dana yang dikelola. Jadi di total, semua uang yang dikelola oleh manajer investasi itu diterjemahkan sebagai AUM gitu. Jadi kalau misalnya ada satu reksadana yang MI-nya kelola 10 miliar, maka pada produk itu AUM-nya adalah 10 miliar gitu. Ya, baik. Kalau misalnya kita ketemu dengan AUM yang besar, maka kita harus sadar itu seperti mobil yang besar badannya. Maka mobil itu akan cenderung lebih aman dari goncangan. Kayak kita naik pesawat yang seatnya itu 3 row, sama naik pesawat yang ATR, itu akan lebih kena turbulence yang kecil, tapi lebih lincah, lebih gesit untuk sampai ke satu tujuan. Jadi kalau pakai AUM besar, maka jangan pernah berharap dia bisa dapat top score ya, bisa dapat return atau profit yang paling gede. Biasanya dia akan average return. Sedangkan kalau yang AUM-nya kecil, dia kayak kayak naik pesawat tapi ATR, dia tuh lincah gitu loh. Geraknya bisa goyang kiri, goyang kanan, sehingga mungkin menjadi top profit. Gitu. Jadi ini kembali lagi nih, semakin kita ingin kenyamanan, maka kita akan lebih enak bertengger pada AUM besar. Tapi kalau kita ingin mencari untung besar, maka kita mungkin akan bertengger pada AUM menengah menuju kecil. Nah, expense ratio itu adalah hubungannya dengan yang namanya biaya-biaya yang dikeluarkan, rasionya. Jadi memang benar, tidak semua manajer investasi memiliki skema fee yang sama. Jadi kita harus lihat gitu. Tapi kalau menurut saya di Indonesia masih cukup bersaing. Jadi kalau saya pribadi ngelihat yang namanya reksadana lebih suka untuk mencari yang berdasarkan AUM dan percentage of return seperti itu. Oke, baik. Mas Ryan, 1 menit terakhir. Apa yang bisa di-highlight mungkin dari 1 menit ini bisa dipadatkan gitu. Gimana caranya kita memilih reksadana yang terbaik untuk diri kita sendiri dalam hal investasi? Silakan. Ya, wah ini pas-pasan ya, pas-pasan sinyal jelek, pasalnya kasih 1 menit terakhir pula. Oke, jadi begini ya. Jadi pertama kita harus tahu, yang penting kita harus lihat adalah tujuan investasi. Semakin panjang, kita boleh pilih yang memiliki resiko lebih tinggi. Misalnya seperti reksadana saham, reksadana indeks. Kalau ditanya bagusan saham dan indeks, jawab aja beli aja dua-duanya. Kenapa pusing sih? Kan reksadana 100 ribuan. Nanti lama-kelamaan kita bakal tahu karakteristiknya. Yang kedua, kalau 3-5 tahun, stay-lah pada reksadana campuran. Halo Mbak, masih masuk? Oke, sedangkan kalau untuk yang 1-3 tahun, reksadana surat utang atau obligasi atau pendapatan tetap. Kalau kurang dari 1 tahun, reksadana pasar uang. Yang kedua adalah tidak perlu bicara mengenai waktu tepat dalam berinvestasi, tapi yang penting adalah punya kebiasaan berinvestasi.
Karena kebiasaan itu akhirnya menyelamatkan kita dari harga tertinggi dan membuat kita mungkin kena harga terendah. Tapi bukan kena besar satu kali. Kan katanya untuk orang yang nggak punya waktu, nggak punya pengetahuan, masa bisa ngelihat harga rendah? Kan jadi lucu ya. Jadi apa yang diminta nggak sesuai. Jadi mulailah dengan kebiasaan berinvestasi. Nah, yang ketiga adalah dalam keadaan market seperti 2022 dan mungkin turbulensi di 2023, jangan berhenti atas kebiasaan berinvestasi. Kenapa? Karena ketika harganya turun dan kita tidak beli lagi, di situ kita sebenarnya kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang murah. Tuh, kan kita takut besok lebih murah lagi. Itu sudah cerita lama. Tapi ketika lewat kita akan bilang kenapa kemarin saya nggak beli gitu. Susah kita akan itu nggak bisa. Jadi kebiasaan itu jauh lebih baik daripada mencari harga tertinggi dan termurah. Kalau mau belajar cari itu ya belajar. Tapi apa? Semua analis juga salah kok. Semua analis bisa salah. Jadi jangan khawatir akan hal itu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, 3 tips dari Mas Ryan itu yang mungkin menutup perbincangan kita di malam hari ini ya Mas Ryan ya. Terima kasih atas insight-nya. Kami tunggu lagi hal-hal baru dan juga pengetahuan baru dari dunia investasi ini di minggu depan. Masih dalam program yang sama, Smart Market Insight. Sehat-sehat terus, Mas Ryan. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.